Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ronald Truli Sohomuntal Simanjuntak, SH, SIK, MMIK. Saat ini saya dipercaya sebagai Kapolres Goa di Polda Sulawesi Selatan. Saya SD di Palembang, SD 98 Palembang, SMP Negeri 33 Palembang, SMA Negeri 2 Palembang. Kemudian masuk Akpol tahun 1999, lulus di 2002 dengan nama Batalion Wicaksana Lagawa, di mana saat itu saya ditempatkan di Polda Bengkulu. Kemudian dari Polda Bengkulu kami sekolah di PT IKS 1, kemudian ditempatkan kembali di Polda Kepulauan Riau, dan dari Kepulauan Riau kembali kami lulus sekolah menjadi S1, S2 PT IKA di tahun 2014. 2 tahun saya menjalani pendidikan S2 di Magister Ilmu Kepolisian di PT IKA, kemudian ditempatkan di Polda Jabar 2016 sampai saya lulus Sespim di 2021. Setelah lulus Sespim 2021, ditempatkan di Polda Sulawesi Selatan. Hingga saat ini saya masih di Polda Sulawesi Selatan sebagai Kapolres Goa. Awalnya saya cita-cita sebagai TNI. Namun pada saat itu kita daftar Akabri tidak bisa memilih. Akhirnya secara psikologi saya lulus di Akademi Kepolisian. Yang menjadi motivasi saya adalah orang tua saya, di mana saya selalu mendukung saya, selalu mengingatkan saya untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, berguna bagi lingkungan dan bagi sekitarnya paling tidak. Saya selalu dari awal saya lulus SMA sampai saat ini, saya selalu menyampaikan di setiap momen apel atau pada anggota, jadilah dirimu sendiri, kemudian terus lakukan yang terbaik, maju terus, jangan pernah menyerah, dan jadilah agen-agen perubahan untuk yang lebih baik. Jangan takut berinovasi. Kalau memang kita belum bisa berinovasi, paling tidak kita meng-ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan ditiru betul-betul copy paste, tapi kita mengamati, kita melihat ini bisa nggak saya terapkan di tempat kerja saya. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan di tempat kerja saya, di tempat kita, ya kenapa tidak? Tapi dengan cara kita inovasi, kita sesuaikan dengan situasi, kondisi di mana tempat kita kerja kita yang saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ragu untuk menyatakan tidak atau menolak hal yang salah. Kita harus berani untuk menyatakan yang benar dan berani untuk menyampaikan bahwa itu salah, tapi dengan cara tertentu, dan lihat situasi dan kondisi bagaimana dan cara harus menyampaikan untuk menolak perintah atau permintaan yang salah. Bahwa memang terkadang kita tidak bisa memaksakan kehendak. Di saat ada permintaan yang salah atau ada hal yang menurut kita itu tidak kurang benar, di saat kita harus menolak atau menyatakan tidak, itu sudah pasti akan ada imbas di belakang. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah tidur. Ya, Tuhan tidak pernah tidur, dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong setiap umatnya. Dan pasti akan ada kesempatan untuk kita naik kembali. Dan saya sudah pernah merasakan itu. Yang pasti kalau bisa, kalau diizinkan oleh Tuhan, menjadi orang nomor 1 di kepolisian. Kan impian paling besar. Boleh dong kita bermimpi seperti itu, kan gitu. Karena ya kembali, orang tua selalu menyampaikan, taruhlah cita-citamu setinggi-tingginya. Nah, paling tidak setinggi bintang di langit. Paling tidak nanti kalau kamu tidak bisa nyampe bintang di langit, kamu akan jatuh di putaran awan atau mendekati bintang tersebut, kan gitu. Luar biasa dukungan baik dari istri saya, anak saya, kedua orang tua saya.
yang selalu mengingatkan saya kalau saya misalnya ada salah langkah atau salah mengambil kebijakan atau salah mengambil keputusan. Mereka tidak segan-segan untuk mengingatkan saya dan selalu menyampaikan dan memberikan motivasi pada saya. Dan saya tahu waktu saya sangat kurang untuk keluarga, dan kesabaran istri dan anak itu menjadi sangat menjadikan saya terharu sekali, dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak saya. Walaupun waktu saya kurang untuk mereka untuk mengabdikan diri saya sebagai anggota Polri, mereka selalu mengerti dengan kondisi itu. Saat ini kan anggota Polri ada batasan umur, yaitu 58 tahun, dan ada pengajuan untuk diperpanjang menjadi 60 tahun. Mudah-mudahan ya pasti kalau untuk di kepolisian ya sampai memang batas umur saya, tapi tidak ada, kalau menurut saya umur tidak membatasi pengabdian. Kapanpun negara membutuhkan, kapanpun saya dibutuhkan, saya siap untuk mengabdikan diri saya, baik untuk bangsa, negara maupun agama. Pernah saya baca, saya lupa nama penulis bukunya, Polri adalah bayang-bayang dari masyarakat. Masyarakat juga adalah bayangan atau cerminan pada Polri, kepolisian. Kalau ingin polisinya baik, maka masyarakat juga baik. Kalau ingin masyarakatnya baik, ya maka kepolisian juga harus baik. Yang pasti, Polri baik tidak akan lepas dari dukungan dari masyarakat. Sebaliknya juga masyarakat baik tidak akan lepas dari peran serta Polri, di mana semua stakeholder harus sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk menjaga situasi yang aman, tertib dan terkendali. Terutama tahun ini adalah tahun kita melaksanakan pesta masyarakat. Kemarin sudah untuk Pilpres dan Pilegnya, ke depan kita laksanakan adalah Pilkadanya. Yang mudah-mudahan saya khususnya sebagai Kepala Kepolisian Resort 2, Pilkada tahun ini baik Indonesia maupun yang lebih sempit lagi di Kabupaten Goa berjalan aman, lancar, tanpa terkendala atau apapun, sehingga masyarakat bisa memberikan suaranya dengan merdeka, tanpa paksaan, tidak ada intimidasi dari siapapun untuk memilih kader pemimpinnya, siapa yang dipercaya untuk memimpin di daerah masing-masing. Kepolisian Resor Goa dipimpin oleh AKBP RTS Simanjuntak, SH, SIK, MM, MIK selama menjabat sebagai Kapolres Goa sejak tanggal 5 Januari 2023. Polres Goa telah mengalami banyak perubahan dalam berbagai aspek, terutama pada peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Goa, serta terus menorehkan inovasi yang signifikan sebagai upaya dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi Kapolres Goa dalam kepemimpinannya adalah transformasi Rumah Sakit Bersalin Matiro Baji menjadi Gedung Klinik Satria Wicaksana Legawa Matiro Baji, yang merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten Goa. Nama Matiro Baji tetap dipertahankan karena menurut saran dari sebagian besar personel Polres Goa, banyak anak dari personel, bahkan personil Polres Goa yang lahir di Rumah Sakit Bersalin Matiro Baji. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangannya juga menjadi faktor pendukung pembangunan Gedung Klinik Satria Wicaksana Legawa Matiro Baji. Gedung Klinik Satria Wicaksana Legawa Matiro Baji ini telah dibekali dengan fasilitas kesehatan yang modern, dan tentunya telah siap untuk melayani masyarakat dan personel Polres Goa. Tidak hanya itu, inovasi juga tercermin dalam pembangunan infrastruktur lain, yaitu pembangunan Polsubsektor Bontonompo Selatan, dan yang diresmikan oleh Kabahar Kam Polri Komjen Pol Dr. Haji Muhammad Fadil Imran, MSI. Pembangunan Gedung Serbaguna Rewako, Pembangunan Masjid Al-Ghaffar, TK Kemala Bayangkari, Musola Polsek Barombo,
dan Masjid Tombolo Pau. Ruang tahanan, kantor reskrim, rumah jabatan Kapolres Goa, barak remaja Polres Goa, ruang monitoring center, ruang fitness Polres Goa, pengembangan sarana olahraga, ruang kerja Polres Goa, serta spot foto payung. Proyek ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, melainkan juga strategi penguatan keamanan dan kenyamanan di wilayah Polres Goa. Keberlanjutan pembangunan ini menunjukkan dedikasi Kapolres Goa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga Kabupaten Goa. Berbicara mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolres Goa mengambil langkah strategis, salah satunya dengan membentuk tim Respek Presisi sebagai langkah proaktif dalam menjawab dinamika keamanan yang semakin kompleks. Tim ini diharapkan mampu memberikan respons yang cepat dan akurat dalam menangani berbagai tantangan keamanan di wilayah hukum Goa. Dalam hal kebijakan preventif, selain tim Respek Presisi AKBP RTS Simanjuntak, SH, SIK, MIK kembali membentuk patroli bersepeda, patroli jalan kaki serta polisi peduli pemuda remaja yang disingkat Polisi Pemura, yang rutin dilaksanakan oleh Satuan Samapta Polres Goa. Berbicara mengenai sinergitas, Polres Goa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Goa, melaksanakan kegiatan pemberian SIM gratis kepada 600 personil TNI yang berada di wilayah hukum Kabupaten Goa. Dalam hal efisiensi terkait komunikasi internal Polres Goa mengubah sandi call sign Polres Goa, dari Sandi Goa menjadi Tubarania. Tidak hanya itu, Kapolres AKBP RTS Simanjuntak, SH, SIK, MIK juga melakukan inovasi tiap-tiap fungsi satuan, antara lain, bidang lalu lintas, pengaktifan patroli Polwan, pengawalan jenazah gratis, Gakum Menyapa, serta wisata edukasi. Satuan Reskrim, respon cepat kasus viral, Reskrim Menyapa. Satuan Intel, Sambang Wilayah Kabupaten Goa atau disingkat Sambalado. Satuan Binmas, pembentukan polisi RW. Satuan Tahti, lomba azan dan mengaji bagi para tahanan. Bagian Ops pembentukan tim Respek Presisi, seksi perencanaan, mempertahankan WBK dan WBBM dan peningkatan tipologi Polres. Sebagai lembaga yang berorientasi terhadap pelayanan publik, Kapolres Goa menginisiasi kerjasama dengan PT Pos Indonesia menciptakan SIM Delivery Service atau SDS, di mana SIM masyarakat yang telah dicetak dapat langsung diantarkan ke rumah si pemohon SIM, serta SKICK Mobile Service SMS. Inovasi ini guna mempercepat proses pengurusan SKICK oleh masyarakat yang berdomisili jauh dari Polres Goa. Kepedulian Kapolres AKBP RTS Simanjuntak, SH, SIK, MIK terhadap lingkungan juga terlihat dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya pembersihan bantaran Sungai J Nebrang, penanaman pohon di sekitar Sungai J Nebrang, juga menginisiasi pembebasan lahan di sekitar Jembatan Kembar sebagai upaya meminimalisir kemacetan di lokasi tersebut. Tentunya hal ini tidak terlepas dari bentuk sinergitas antara Polres Goa dengan pemerintah Kabupaten Goa. Masih berbicara tentang pelayanan kepada masyarakat dalam hal jalan raya dan lalu lintas, Kapolres Goa mengubah fungsi pos lantas di perempatan Jalan Malino yang awalnya pos unit laka lantas, kini berubah fungsinya menjadi pos pemantauan kemacetan. Kepedulian AKBP RTS Simanjuntak, SH, SIK, MIK,
Tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga terhadap masyarakat Kabupaten Goa terlihat, dengan kegiatan bedah rumah warga yang sudah tidak layak huni yang ada di Kecamatan Bajeng. Beliau menginisiasi pembuatan sumur bor di Dusun Bolangi, Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang. Langkah ini diambil untuk membantu warga yang setiap musim kemarau mengalami kekurangan air, memberikan dampak positif langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, Kapolres Goa juga memberi ruang kepada penggiat seni dan kreativitas, terlihat dengan pengadaan lomba seni mural yang dilaksanakan di sepanjang jalan masuk menuju asrama Polres Goa. Menghadapi masalah terkait jarak polsek jajaran dengan Mako Polres Goa, Kapolres Goa mengatasi hal tersebut dengan cara memanfaatkan teknologi informasi melalui penertiban apel personel menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Hal ini dilaksanakan agar arahan dan atensi pimpinan dapat tersampaikan secara maksimal kepada jajaran Polres Goa. Kapolres Goa juga terus berinovasi dengan program Senin dan Kamis Sedekah, di mana nantinya uang tersebut setelah terkumpul akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial. Sebagian dana dari program ini juga akan disumbangkan ke rumah ibadah dan membesuk personil yang sakit, sebagai bagian dari upaya mendukung kegiatan keagamaan dan kemanusiaan. Terkait pelayanan informasi kepada masyarakat, Kapolres Goa menyiapkan website resmi milik Polres Goa. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang disajikan dalam website Polres Goa. Terlihat berbagai kegiatan Kapolres Goa beserta jajaran disajikan pada halaman website. Informasi terkait pelayanan kepada masyarakat juga dapat diperoleh pada website resmi Polres Goa. Upaya peningkatan tipe Polres Goa menjadi Polresta Goa juga dilakukan oleh Kapolres Goa secara maksimal dengan meningkatkan kinerja yang tentunya diiringi dengan pemenuhan data administratif serta dukungan dari Forkopimda Kabupaten Goa. Atas segala upaya yang dilakukan oleh Kapolres Goa, berbagai penghargaan diperolehnya antara lain penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai peringkat 1 penilaian pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2023 di lingkup Satker Polda Sulawesi Selatan dan berbagai penghargaan di bidang lainnya. Berbagai inovasi dan gagasan Kapolres Goa diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi contoh dalam meningkatkan pelayanan publik dan keamanan masyarakat, memberikan kontribusi positif bagi daerah sekitarnya. Untuk ke dalam sendiri, Kapolres Goa memberikan rumah kepada personelnya yang tidak memiliki rumah pribadi namun dedikasinya dalam bertugas sangat baik. Kapolres Goa juga melaksanakan lomba kebersihan ruangan antar bagian, satuan dan fungsi yang diumumkan setiap minggunya, di mana ruangan terkotor akan mendapatkan bendera hitam. Sementara itu Kapolres Goa juga telah melaksanakan kegiatan turnamen bola voli antar bagian, satuan dan fungsi untuk memotivasi personel hidup sehat dengan berolahraga. Polres Goa menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah kepemimpinan AKBP RTS Simanjuntak SH, SIK, MMMIK. Polres Goa harus lebih baik.